Hari ini KKN dan korupsi. Bang Barni punya handphone. Error mulu, hukumnya error, demokrasinya error, ekonomi rakyat hari ini susah. 40% rakyat kita itu statusnya masih miskin. Gimana caranya handphone rusak perbaikinya? Pilihannya kan total reset atau ganti handphone. Mengganti namanya demokrasi survei. Bacanya demokrasi survei. Survei pasti bayar. Ya jadi parameter utama demokrasi hari ini ya uang. Siapa yang paling banyak uang dia yang bisa kuasa gitu. Nah ini bukan demokrasi yang benar. Ya karena politik uang hanya bisa dikalahkan dengan uang lebih besar. Dan uang lebih besar hanya bisa dikalahkan dengan militansi. Nah menurut saya kalau kita mau total reset, ya mau ganti handphone harus ada militansi. Nah dari tadi ngomong korupsi. Mohon maaf, biangnya korupsi itu sistem threshold. Karena mau jadi bupati mesti nyewa partai 60 miliar. Mau jadi gubernur mesti 100 sampai 200 miliar sewanya. Nah, kebanyakan calon kan gak punya uang. Akhirnya apa? Bandar sama cukong yang bayarin. Jadi yang terpilih dalam sistem demokrasi survei ini loyal sama cukong sama bandar. Jadi ini yang kita mesti ubah. Satu, cara ngubahnya hapuskan threshold partai. Hapuskan threshold presiden, gubernur dan bupati. Sehingga lebih kompetitif. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas karena tepat tanggal 12 Mei besok itu ulang tahun ke-25 menurut saya Reformasi Indonesia. Karena pada tanggal 12 Desember itu terjadi, 12 Mei itu terjadi peristiwa yang memicu reformasi itu. Yaitu penembakan mahasiswa Trisakti dan yang meninggal 4 orang kalau tidak salah. Dan itu memicu kemarahan publik yang sebelumnya juga sudah resah karena terjadinya krisis ekonomi, krisis moneter yang kemudian dilanjutkan dengan krisis ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup dan memecat karyawannya. Dan kemudian juga bank dilikuidasi. Dan buntutnya adalah demo besar-besaran yang berakhir dengan penembakan pada tanggal 12 Mei tersebut. Pada 12 Mei itu saya berangkat ke Solo dari Jakarta sore dan itu di depan Trisakti udah rame dan saya tidak menyangka bahwa yang terjadi ketika itu adalah penembakan terhadap mahasiswa oleh orang yang sampai hari ini nggak diketahui dari mana dan tujuannya juga ketika itu apa. Dan malamnya kami datang ke Solo waktu itu mau memperbarui Undang-Undang Pokok Pers. Dan sampai di Solo malam itu rapat itu tidak jadi dibuka karena berita di TV sudah mengabarkan terjadinya penembakan tersebut. Dan berlanjut sudah mulai terjadi pembakaran di daerah Grogol. Dan siangnya pembakaran semakin menjadi menyeluruh seluruh Jakarta, bahkan sudah ke daerah-daerah. Dan ketika itu saya di Solo pun sudah dapat pesawat sore, harus balik ke Jakarta karena terjadi kerusuhan. Dan ketika keluar dari hotel itu
di Solo pun udah meledak dan saya harus lewat beberapa mobil yang lagi terbakar. Dan ketika saya berangkat jam 6 sore dari Solo, itu Solo udah jadi lautan api. Dan begitu sampai di Jakarta, Jakarta gelap gulita karena apinya rupanya udah padam, tapi tidak ada lampu yang menyala. Kalau kita lihat dari atas pesawat. Dan malam itu juga saya waktu itu berkantor di Majalah Forum. Malam itu juga saya ke Majalah Forum. Dan harusnya saya hari itu menulis catatan hukum. Dan staf saya nanya, Pak, Bapak mau nulis catatan hukum nggak? Saya bilang tidak. Jadi gimana caranya, Pak? Halaman catatan hukum itu gelapkan saja. Karena hukum sudah mati. Sebenarnya. Dan memang akhirnya digelapkan satu halaman. Dan itu halaman depan. Dan itulah mulainya dipicunya reformasi yang berakhir dengan banyak perubahan-perubahan baik dalam hukum, DPR, bahkan MPR, semuanya berubah. Dan setengah revolusi lah. Dan tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto yang baru balik dari Kairo itu mengundurkan diri. Karena DPR pun sudah diduduki oleh massa mahasiswa yang memadati gedung itu. Bahkan sampai ke kubahnya penuh dengan mahasiswa. Itu kejadian 25 tahun yang lalu. Sekarang ada yang berpikir bahwa ada kemerosotan atau kemunduran dari reformasi tersebut. Terutama dengan lahirnya beberapa kebijakan, undang-undang, dan karena itu Rektor UIN, Profesor Azumardi Azra, Mei tahun lalu, sekarang beliau udah almarhum, mengatakan bahwa kemunduran itu terjadi di bidang hukum, di bidang demokrasi, dan di berbagai bidang lainnya. Termasuk peraturan atau kebijakan mengangkat PLT-PLT gubernur di daerah. Itu bagi Azumardi adalah kemunduran dari reformasi. Sehingga kita kembali ke sentralisasi. Atau dia namakan resentralisasi. Dan padahal desentralisasi itu diperjuangkan dengan susah payah. Dan menurut Azumardi, Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Dan tidaknya itu, beliau juga menyoroti undang-undang KPK supaya diubah dengan Perpu. Dia juga menuntut supaya undang-undang Cipta Kerja juga itu menurut dia memundurkan kita dari demokrasi dan dari reformasi tadi. Dan karena itu kita ingin tahu malam ini dari para narasumber, apa memang perlu kita reformasi jilid 2. Pak Rizal Ramli, dari sisi ekonomi, bagaimana reformasi? Bang Karni, saya kepengen Bang Karni ILC balik lagi ke TV dah. Ini program bagus banget, mengajarkan demokrasi, tukar pikiran yang fair, dan yang kedua dari segi bisnis juga bagus banget. Jadi kalau pemiliknya TV One kurang sensitif terhadap ini, kita mesti bujuk itu pemiliknya. Ya, kembalikan ILC ke TV One. Nah, 32 tahun Orba tentu ada hasilnya. Saya ini oposisi, ditangkap, dipenjara sama Soeharto. Tapi saya fair katakan,
selama Orba, satu ada stabilisasi ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dasar dia penuhin Bapak. Ya, SD Impres, Puskesmas, lain-lain yang basic-basic lah. Sekolah juga nggak mahal-mahal banget, ya. Nah, tetapi makin lama Soeharto di situ, dia makin otoriter. Semua di bawah koordinasi Soeharto. Tapi sebetulnya akhir 96, Pak Harto udah nyerah kok, ya. Dia katakan di rapat besar Golkar di Pekanbaru, karena Golkar selalu bilang Pak Harto lagi, Pak Harto lagi. Pak Harto katakan 98 jangan saya lagi dong. Saya ini udah top, tua, ompong, peot, pikun. Jangan saya lagi dah. Tapi Harmoko sama Golkar terus aja. Persis kayak hari ini. Teman saya, ya kan, temannya Bang Panda juga, Luhut Panjaitan, terus. Kok jenderal hebat, orang hebat, cita-citanya pengen jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Nah, saya sendiri akhir Oktober 97 berbicara di Seskogab, waktu itu Ari Kumat ketuanya, saya katakan, gambarkan kondisi Indonesia waktu itu, bagaikan bola kaca yang retak. Retak karena krisis ekonomi akhir 97, 98 akan lebih dahsyat lagi. Retak karena hitungan saya, bulan Maret, bulan April, Indonesia nggak bakal masalah dengan beras di kota-kota, dan terjadi. Yang ketiga, teman-teman pro demokrasi udah nggak mau Pak Harto lagi. Yang keempat, Amerika juga udah nggak mau Pak Harto. Jangan maju lagi lah, ya kan? Mondel itu dikirim sama Clinton ke sini agar supaya terjadi transisi demokrasi setelah 98. Tapi karena tadi para penjilat di sekitar Soeharto terus dorong-dorong, akhirnya jatuhlah Soeharto. Nah, memang gerakan kecil-kecil melawan Soeharto udah lama lah, bertahun-tahun kecil-kecil. Belum pernah masif. Baru masif tanggal 2 Mei tahun 98. Yaitu ketika pemerintah mutusin naikin harga BBM 72%. Dimulai oleh mahasiswa UMI di Makassar. Terjadi demo besar, rusuh, seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian ke Solo, akhirnya masuk Jakarta. Hanya butuh 21 hari buat jatuhin Pak Harto. Padahal pada waktu itu semua orang yakin Soeharto itu kuat banget. Ya, kami udah ramalkan ini setahun sebelumnya, Soeharto bakal jatuh karena faktor-faktor ini. Ya, dan saya ingat saya buka sedikit pertama kali nih Bang Karni, tahun sebelum Pak Harto jatuh, saya ketemu Jenderal Tri Sutrisno, Wapres. Saya bilang, Pak Tri, ini saat Soeharto bakal jatuh setahun lagi. Dibantah-bantah sama Pak Tri, nggak mungkin begini, begitu, kuat kok. Saya bilang sama saya, Pak Tri, nggak usah debat. Catat aja, setahun lagi kita ketemu, kalau kejadian saya salah, saya minta maaf. Kejadian semua apa yang kami ramal. Ya. Nah, hari ini Indonesia juga demikian. Matahari udah mau tenggelam nih, iya kan? Masih aja yang ngaco-ngaco gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak hasilnya reformasi itu? Ada. Terutama awal-awal kebebasan pers kan diberikan oleh Pak Habibie. Ya, demokrasi diperkuat. Gus Dur juga orang yang hatinya pro demokrasi, kayak Habibie. Kita nggak ada tuh panggil anggota DPR buat stop ngomong ini itu, mau demo silahkan. Yang kedua, apa namanya nih, nggak ada tuh istilahnya rekayasa DPR supaya manut sama kita, ya kan? Sementara ekonomi kita pulihkan dari -6 zaman Soeharto, -13 zaman Soeharto, zaman Habibie naik jadi positif minus sekian, tugas saya naikin ke
4,5, ya kan. Kita beresin ekonomi dalam waktu sangat cepat. Yang kedua, tadi Panda bilang pemberontakan PRRI Permesta karena daerah-daerah merasa nggak adil. Pak Habibie lah yang meletakkan dasar supaya desentralisasi, supaya daerah-daerah juga punya kewenangan, supaya nggak ada pemberontakan. Tapi Pak Habibie terlalu cepat, nggak ada waktu buat merumuskan kebijakan buat mendukung desentralisasi. Kami Menkonya Gus Dur yang rumuskan, pindahkan ratusan ribu pegawai pusat jadi pejabat daerah. Yang kedua kita bikin bagaimana bagi subsidi dari pusat, alokasi umum. Kemudian kita bikin lagi undang-undang alokasi khusus supaya penghasil minyak bumi gas dapat persentase dari ekspor. Itu kenapa Kaltim, itu kenapa Riau maju, ya kan? Jadi cara untuk meningkatkan keadilan itu bukan ingin bikin ibu kota baru, ya itu proyek ngelindurnya Pak Jokowi yang dipaksain ABS sama para birokratnya. Poin saya ada manfaatnya. Kemudian zaman Mega sama SBY terjadi stabilisasi demokrasi. Nah, sayangnya pada masa itu mulai ketua umum partai ini bisa memecat anggota DPR. Ya, sebetulnya nggak boleh kecuali dia melakukan tindakan kriminal atau pemilihnya. Misalnya Eben di Kalimantan Utara, ya kan? Rakyat di situ merasa dia nggak kerja buat mereka, ya dia berhak usulin. Sehingga DPR itu hidup, ada masalah rakyat dia wakili. Tapi karena dibikin aturan ketua umum bisa mecat anggota DPR anytime, sekarang anggota DPR-nya jadi taman kanak-kanak semua. Jadi demokrasi, ya kan, paling berani kasih catatan-catatan lah kayak Masinton, ya kan. Tapi kan undang-undangnya substansinya sendiri nggak berubah. Nah, selama 9 tahun Jokowi, memang saya sendiri banyak orang terkesima. Penampilannya sederhana, down to the earth, ya kita pikir dia betul-betul buat rakyat, meyakinkan. Tapi apa yang terjadi? Selama 7 tahun dia kuasa, demokrasi dipreteli kok. Partai-partai dia kooptasi, 9 ketua umum, dia entertain, kasih project, kasih kredit, kasih legal immunity, iya kan? Sehingga anggota DPR-nya manut aja, cukup sebetulnya 9 orang, nggak perlu 575 anggota DPR. Tapi nanti habis Jokowi Pan kita rapiin lagi, anggota DPR nggak boleh dipecat, supaya betul-betul bisa bersuara buat rakyat. Nah yang kedua, demokrasi indeksnya kan ada itu. Demokrasi indeksnya makin lama makin merosot, internasional. Dan yang ketiga, hukum korupsinya. Hari ini KKN dan korupsi. Bang Barni punya handphone. Error mulu, hukumnya error, demokrasinya error, ekonomi rakyat hari ini susah. 40% rakyat kita itu statusnya masih miskin. Gimana caranya handphone rusak perbaikinya? Pilihannya kan cuma satu, total reset atau ganti handphone. Nah, menurut gua Indonesia hari ini, menurut saya mohon maaf, itu perlu total reset atau ganti handphone. Ya, supaya kembali di recharge buat menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nah, apa yang terjadi ini, saya pernah menulis beberapa belas tahun yang lalu, ini adalah demokrasi kriminal. Tapi saya ganti karena demokrasi kriminal istilahnya terlalu keras ya. Saya ganti, Bang Karni, namanya demokrasi survei. Bacanya demokrasi survei. Survei pasti bayar. Ya jadi parameter utama demokrasi hari ini ya uang. Siapa yang paling banyak uang, dia yang bisa kuasa gitu loh. Nah ini bukan demokrasi yang benar. Ya karena uang, politik uang hanya bisa dikalahkan dengan uang lebih besar. Dan uang lebih besar hanya bisa dikalahkan dengan militansi. Nah menurut saya kalau kita mau total reset, ya mau ganti handphone harus ada militansi. Nanti kita benahin.
Ya. Nah kuncinya dari tadi ngomong korupsi. Mohon maaf, biangnya korupsi itu sistem threshold. Karena mau jadi bupati mesti nyewa partai 60 miliar. Mau jadi gubernur mesti 100 sampai 200 miliar sewanya. Nah kebanyakan calon kan nggak punya uang. Akhirnya apa? Bandar sama cukong yang bayarin. Nah seandainya Eben menang, cukongnya bilang, Eben ya kamu jadi bupati kan gara-gara aku. Kasih dong konsesi hutan, kasih dong konsesi tambang, bikinin dong gua real estate. Manut semua. Jadi yang terpilih dalam sistem demokrasi survei ini loyal sama cukong sama bandar. Jadi ini yang kita mesti ubah. Satu, cara ngubahnya hapuskan threshold partai. Hapuskan threshold presiden, gubernur, dan bupati. Sehingga lebih kompetitif. Sehingga pemilihan itu tidak modal pencitraan doang. Pemilihan harus dengan leadership, dengan vision, dengan track record. Bukan modal survei, modal media berbayar, modal buzzer. Demokrasi Indonesia dibajak sama kelakuan kayak begini. Nah, Bung Karni, sistem kapitalis Amerika, seleksi kepemimpinannya kompetitif. Sehingga mereka bisa dapat gubernur, bupati, presiden yang bagus, cocok sama zamannya. Sistem komunis kita boleh nggak setuju. Seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Nggak gampang buat sampai sisi komite. Ya. Indonesia ngaku Pancasila, NKRI, sistem seleksi kepemimpinannya tidak amanah dan tidak kompetitif. Kenapa? Demokrasi survei. Jadi ini yang kita mesti gebuk dulu. Terima kasih.